atau masuk? Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Kak. Selamat. Maaf mengganggu waktunya hari ini. Oh, ya, tidak. Ada kesibukan, Pak? Untuk sementara saya lagi tidak ada kesibukan, mungkin ada yang bisa saya bantu. Baik, terima kasih. Jadi ya, kebetulan saya juga ini tidak ada jadwal di kelas Oh iya. Bapak. Jadi hari ini saya boleh minta waktu sebentar. Siap, siap. Iya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan ini. Jadi ya soal hal-hal yang berkaitan dengan kepemimpinan di sekolah. Oh iya. Jadi tidak mengganggu, ya. Sekali lagi tidak mengganggu. Sangat tidak mengganggu. Terima kasih banyak. Ya. Mudah-mudahan kita nanti mendatangkan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan bagus untuk lembaga yang kita cintai. Siap. Ya. Baik, Bapak. Jadi hari ini ada beberapa hal yang perlu saya gali, dari beberapa poin nanti, Ya. dengan beberapa pertanyaan terkait dengan keputusan seorang pimpinan dalam sebuah lembaga. Oke. Sekarang kita dalam mengambil keputusan itu kan kita mempertimbangkan banyak hal. Ada dilema di situ. Itu yang membuat memang untuk menjadi seorang pemimpin ini itu banyak hal yang harus dipertimbangkan. Jadi siapa-siapa yang dilibatkan dan lain-lain. Jadi mungkin saya ada pertanyaan yang pertama, Pak. Kira-kira sejauh yang Bapak alami atau Bapak temui di satuan pendidikan ini, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Jadi misalkan ada kasus berkaitan dilema etika ini, kira-kira mungkin pernah punya pengalaman yang ada dilema lah seperti itu. Baik, terima kasih sebelumnya sudah memberikan pertanyaan yang sangat bagus. Yang pertama begini, Pak Wakasek. Ya. Hampir setiap satuan pendidikan itu tidak pernah luput dari yang namanya persoalan. Apapun jenis satuan pendidikannya, pasti yang namanya persoalan itu selalu ada. Entah itu berkaitan dengan regulasi, berkaitan dengan etika, moral, dan lain sebagainya. Dan tugas seorang pemimpin pembelajaran, dalam hal ini kepala sekolah, untuk mencari solusi dari setiap persoalan yang muncul. Nah, pertanyaan tadi adalah bagaimana seorang pemimpin mengidentifikasi apakah persoalan A itu termasuk atau berkaitan dengan etika, moral, atau berkaitan dengan regulasi. Baik, untuk setiap persoalan yang pasti langkah pertama itu adalah mengidentifikasi. Jadi manakala persoalannya itu berkaitan dengan regulasi, misalnya dalam keseharian kita melaksanakan proses KBM di sekolah, ada beberapa hal yang oleh peserta didik ataupun misalnya oleh Bapak Ibu guru ada yang melanggar peraturan tertentu sekolah, itu sudah masuk ke ranah bukan lagi etika. Tetapi yang berkaitan dengan etika ini, bagaimana kita memilah bahwasanya antara yang benar dan salah ini jaraknya sangat tipis. Sehingga disitulah letak persoalannya. Dan bagaimana cara kita untuk keluar dari persoalan tersebut, langkah yang tentu diambil adalah melakukan identifikasi pertama, kemudian yang kedua itu berdiskusi. Berdiskusi dengan teman, dengan sejawat untuk bisa dicarikan persoalan, langkah solusi yang informasi sehingga bisa kita carikan jalan yang terbaik untuk mengatasi setiap persoalan yang ada. Jadi seperti itu. Intinya adalah yang berkaitan dengan regulasi tinggal kita patokannya di tata tertib sekolah. Tapi yang berkaitan dengan etika, yang kita lakukan pertama itu adalah bertukar pikiran dengan rekan sejawat. Kalau misalnya juga belum memenuhi atau belum mencapai solusi yang benar-benar maksimal, kita juga bisa berinteraksi dengan rekan-rekan di luar sekolah. Jadi seperti itu. Terima kasih, Bu. Jadi menurut saya itu sangat luar biasa sekali, karena bagaimanapun peran sebagai seorang pemimpin pelajaran, terutama sebagai pimpinan dalam satuan pendidikan, itu sangat penting. Soal ada pertanyaan lanjutan, mohon maaf. Siap. Jadi yang kedua ini menilai kebajikan. Jadi kan ada dilema di situ. Kira-kira bagaimana untuk kayaknya kita pernah mengalami kasus itu di sekolah. Jadi kita flashback lagi ke belakang. Kita pertimbangkan banyak hal selalu. Kalau saya tidak salah 1 tahun yang lalu bahwasanya di sekolah kita itu
muncul persoalan yang sedikit banyak menguras energi Iya, betul. dari kita semua, baik itu saya selaku kepala sekolah maupun rekan-rekan guru. Jadi persoalan ini kemarin itu sungguh sangat luar biasa, di mana salah seorang murid kita itu saya tarik ke apanya saja, dia melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak pantas dia lakukan. Betul. Dan pada saat itu kemarin kita semua rekan-rekan guru merasa tidak nyaman dengan ada dilema, dan di saat yang bersamaan orang tuanya juga istilahnya kuku dan masih mempertahankan bahwasanya anak mereka itu tidak salah. Sehingga kemarin yang kita lakukan itu adalah sebelum kita memanggil orang tua atau keluarganya, langkah yang pertama kemarin adalah kita berdiskusi bersama di ruangan guru untuk dicarikan jalan keluarnya seperti apa. Dan kemarin setelah dicarikan atau didapatkan dia punya kesepakatan dari internal Dewan Guru, sehingga kemarin kita memanggil orang tuanya untuk duduk bersama, dicarikan jalan terbaik supaya baik kita selaku pihak sekolah maupun anak dan juga orang tuanya, istilahnya win-win solution, win-win solution, mencari solusi terbaik, sama-sama senang, sama-sama senang, dan sedapat mungkin harapannya masalah tersebut tidak terulang kembali. Sehingga puji Tuhan berkat kebersamaan dari kita semua kemarin, persoalan tersebut bisa kita atasi dengan baik, dan buktinya anak yang kemarin tinggal 2 pekan untuk tamat dari bangku SMP, dia bisa mengikuti proses ujian dengan baik. Dan pada saatnya kemarin berkat kerja keras dari kita semua, dukungan dari orang tua, anak yang bersangkutan kemarin bisa lulus. Saya pikir kemarin seperti itu. Baik. Kita flashback kembali, kebetulan saya mempelajari materi ini juga. Memang kita mempertimbangkan kemarin kalau tidak salah soal rasa kasihan. Ada perasaan. Itu menjadi bahan kita, karena di bagaimanapun kita harus mempertimbangkan juga ya, dari sisi keadilan dan juga rasa kasihan. Mungkin itu yang. Jadi terima kasih sekali lagi. Kemudian pertanyaan lanjutan ini dalam mengambil keputusan ini, sebelum keputusan diambil, kira-kira strategi selama ini yang pernah Bapak lakukan di sekolah? Yang pertama begini, yang namanya persoalan itu pasti ada jalan keluarnya. Itu saya harus dan menjadi pegangan dari kita, bahwasanya apapun jenis persoalannya selalu ada jalan keluar. Dan untuk mencari atau menentukan solusi yang terbaik dari setiap persoalan yang ada, langkah yang selalu menjadi pegangan buat saya adalah tidak pernah melupakan keterlibatan dari teman-teman untuk mencari jalan terbaik dari setiap persoalan yang ada. Sehingga yang saya lakukan selama ini adalah berbicara bisa 4 muka, 4 mata, atau bisa juga dengan semua rekan guru untuk melibatkan mereka dalam setiap persoalan-persoalan yang muncul di setiap satuan pendidikan. Dan apa yang menjadi kesepakatan bersama itu yang menjadi pegangan bagi kita untuk nanti ditindaklanjuti dengan pihak-pihak terkait, dalam hal ini yang ada persoalannya dengan pihak sekolah. Jadi seperti itu. Luar biasa. Menurut saya poinnya berkaitan dengan bagaimana pimpinan dalam hal ini tidak hanya mengambil keputusan sendiri, tapi ada pihak-pihak yang dilibatkannya. Salah satunya adalah rekan guru di sekolah. Karena bagaimanapun pimpinan bukan sendiri di sekolah. Jadi luar biasa, menurut saya luar biasa. Terima kasih. Kemudian yang berikut, hal-hal apa saja yang selama ini yang mungkin dianggap efektif dalam mengambil keputusan yang pada dasarnya tadi ada dilema. Jadi mungkin ada yang lebih efektif, mungkin salah satunya tadi mungkin sudah disampaikan bahwa melalui diskusi atau melibatkan rekan. Baik, kalau dari saya begini, mengatasi persoalan itu kita letakkan pada porsi yang lain, tetapi mencegah suatu persoalan atau suatu masalah itu muncul, tindakan preventif, tindakan preventif itu harus kita tempatkan pada posisi yang pertama. Sehingga yang saya lakukan selama ini adalah sebisa mungkin saya dengan teman-teman atau rekan-rekan guru, bila perlu melibatkan orang tua dan pihak komite, tentunya pemerintah juga, untuk sama-sama kita berdiskusi bagaimana cara yang terbaik supaya anak-anak kita yang bersekolah di sini, belajar bersama dengan kita di sini, tidak pernah terjerumus kepada persoalan yang selalu muncul dalam setiap tahunnya. Itu tindakan preventif. Dan dari tindakan-tindakan preventif ini, langkah selanjutnya adalah kita memantau, memonitoring seperti apa perjalanan
setelah tindakan preventif ini kita lakukan. Manakala ada persoalan, selama persoalan itu bisa kita tangani di lingkungan sekolah, kita bisa lakukan. Tetapi kalau misalnya ada persoalan yang sifatnya sangat ekstrim dan untuk sementara di sekolah kita itu belum ada, hemat saya yang kita lakukan adalah kita bisa berdiskusi dengan pihak di luar sekolah, karena manapun juga yang namanya satuan pendidikan itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan dari komite, masyarakat, dan juga pemerintah. Sehingga kalau misalkan besok atau lusa, walaupun kita tidak mengharapkan persoalan itu muncul, ketika ada persoalan yang sifatnya sangat ekstrim, sangat membutuhkan perhatian ekstra dan tidak bisa ditangani sendiri oleh pihak sekolah, termasuk juga rekan-rekan guru, langkah yang kita lakukan adalah berdiskusi dengan pihak masyarakat, komite, dan bisa juga dengan pemerintah, dalam hal ini dengan Bapak Kadis. Semisal walaupun ini tidak ada kaitannya dengan etika, di sekolah kita pernah terjadi bahwasannya ada pihak lain yang mengklaim bahwasannya lahan sekolah kita itu belum ini, sehingga yang saya lakukan adalah berdiskusi dengan pemangku kebijakan, dalam hal ini pemerintah, lebih khususnya lagi dengan SPKO, sehingga dari apa yang saya dapatkan bahwasannya duduk persoalannya tidak seperti yang diklaim oleh pihak-pihak tertentu, sehingga selama ini setelah mendapat informasi dari mereka, kita bisa melaksanakan seluruh kegiatan kita di sekolah dengan baik, dan puji Tuhan sampai dengan hari ini tidak ada persoalan yang sungguh sangat mengganggu kenyamanan kita dalam bertugas, baik dalam kapasitas kita sebagai guru maupun sebagai mungkin melibatkan tadi Bapak Ibu, tapi ada pihak eksternal juga yang dilibatkan dalam mengambil keputusan luar biasa. Baik Bapak, selanjutnya adakah tantangan dalam proses pengambilan keputusan selama ini? Artinya sebelum keputusan itu terjadi, apakah ada tantangan sebagai kepala sekolah untuk bagaimana mengambil keputusan yang tepat itu? Tentu melewati berbagai rintangan. Mungkin kira-kira saya butuh pengalamannya. Baik. Yang namanya seorang pemimpin pada gilirannya ketika mendiskusikan terkait dengan suatu persoalan, finishnya itu adalah harus ada keputusan yang bisa dijadikan sebagai pegangan bersama. Betul. Tantangan yang terjadi selama ini adalah bahwasanya apapun yang kita putuskan, ada sebagian pihak yang tidak senang dengan keputusan. Betul, pasti. Walaupun di sisi lain ada juga yang disitulah letak dilemanya. Disitulah letak dilema. Tapi bagaimanapun juga, hemat saya Pak Wakasek, ketika kita mengeluarkan sebuah keputusan, kita tidak boleh ragu-ragu. Betul. Dan kita tetap berpegangan bahwasannya apapun keputusan yang kita ambil, itulah yang terbaik buat kita, itulah yang menjadi pegangan bagi kita untuk nanti kita tidak lanjuti dan kita dijadikan sebagai pedoman dalam kebersamaan kita di lingkungan sekolah. Sehingga dari sayanya bahwasanya walaupun tidak bisa menyenangkan semua pihak, tetapi mau tidak mau wajib hukumnya untuk kita membuat keputusan yang menurut kita keputusan itu adalah solusi yang terbaik dari sekian solusi yang mungkin bisa kita tawarkan pada saat itu. Dari seperti itu. Luar biasa, apapun dimanapun siapapun pemimpinnya adalah mengambil keputusan itu wajib. Dan soal keputusan itu berdampak atau misalkan responnya itu urusan dua, tapi sebagai pimpinan mengambil keputusan luar biasa. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir. Dalam apakah Anda Bapak Kepala Sekolah memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di dunia etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Saya luruskan begini, kira-kira dalam mengambil keputusan selama ini, apakah kita misalkan kasusnya hari ini kita selesaikan hari ini atau dijadwalkan, atau mungkin kita tunda. Seperti itu. Pengalamannya. Baik. Saya Pak Wakasek, kalau berkaca dari pengalaman yang sudah-sudah, dan itu juga yang menjadi pegangan bagi saya. Bagi saya itu tidak boleh ada permasalahan yang kita simpan dan pada saatnya nanti baru kita numpuk jadi. Tema saya begini, yang saya lakukan dan yang kita lakukan selama ini, ketika ada persoalan langsung kita carikan jalan keluarnya. Kayak manapun juga saya berpikiran begini, ketika sebuah persoalan itu kita simpan atau nabung dalam istilah ekonominya,
pada saatnya juga kita tidak akan nyaman melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Betul sekali. Tentu itu mengganggu konsentrasi Iya. kita. Sehingga yang kita lakukan selama ini atau yang saya lakukan selama ini, Iya. ada persoalan langsung dicarikan jalan keluarnya, selesai baru kita nyaman untuk melaksanakan. Iya. Sehingga untuk penjadwalannya hampir tidak ada, Iya. kecuali kalau misalnya di rapat-rapat akhir semester Iya. ada semacam evaluasi begitu. Iya. Manakala ada hal yang menurut kita itu butuh perhatian dari ekstra dari kita semua, Maka itu dijadwalkan. ya dijadwalkan. Oke. Tapi untuk kasus per kasus Iya. harus langsung dicarikan jalan keluarnya, sehingga kenyamanan kita dalam bekerja juga tidak terganggu, dan peserta didik juga yang dalam hal ini sedang yang membuat persoalan yang butuh perhatian ekstra dari kita semua tidak juga terganggu kegiatan pembelajarannya. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin pertanyaan selanjutnya. Ya. Jadi banyak hal nih saya sudah terima dari Bapak Pimpinan berkaitan dengan hal-hal dalam keputusan. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak Pimpinan dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi mungkin dengan misalnya salah satu tadi mungkin sudah disampaikan melibatkan peserta didik atau orang-orang tertentu yang memang dibutuhkan dalam mengambil keputusan, adakah itu? Tidak bisa dipungkiri bahwasanya berjalannya sebuah proses pendidikan di setiap satuan pendidikan tidak sepenuhnya bergantung dari kepala sekolah saja. Iya. Keterlibatan dan partisipasi mulai dari unsur wakil kepala sekolah, kawan-kawan kesiswaan, wakil wali kelas, Iya. semuanya ada keterlibatan dalam kapasitas mereka masing-masing. Sehingga yang saya lakukan selama ini atau sesuai dengan pengalaman yang pernah saya rasakan selama ini selama saya menduduki kursi sebagai kepala sekolah, ada semacam butuh keterlibatan dari rekan-rekan guru, dalam hal ini wakil kepala sekolah, terlebih khusus kawan kesiswaan, untuk bisa keluar dari setiap persoalan-persoalan Menggali informasi ya. menggali informasi. Dan sebisa mungkin secara rutin yang saya lakukan adalah memonitoring persoalan-persoalan yang muncul dari setiap wali kelas atau kawan kesiswaan untuk langsung dicarikan jalan keluarnya. Sehingga kalau pertanyaannya siapa-siapa yang pernah membantu, selama ini pengalaman pribadi saya yang membantu itu yang paling banyak itu adalah kawan kesiswaan, wakil kepala sekolah, itu berkaitan dengan urusan-urusan internal di sekolah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya itu adalah wali kelas. Karena mereka yang tahu, karena mereka yang dan sesuai status. Karena terdepan untuk mengetahui sebuah persoalan dan juga menyelesaikan persoalan, tidak pernah lepas dari yang namanya partisipasi dan keterlibatan teman-teman wali kelas. Jadi seperti itu. Baik, luar biasa. Ini pertanyaan terakhir, Bapak Pimpinan. Dari semua hal yang tadi sudah disampaikan dari awal sampai saat ini, kira-kira dari proses pembelajaran apa yang kira-kira Bapak Pimpinan bisa petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan selama ini? Jadi yang Bapak sudah sampaikan, kira-kira apa yang bisa poin pentingnya yang bisa dipetik? Luar biasa sekali pertanyaannya. Dari yang pertama yang harus saya sampaikan begini, bahwasannya setiap kita tentu punya ego, punya kepentingan masing-masing, tetapi ketika kita menghadapi sebuah persoalan, kita harus tempatkan kepentingan bersama pada tempat yang paling tinggi dan meletakkan kepentingan pribadi pada tempat yang paling rendah. Karena bagaimanapun juga, ketika kepentingan bersama itu kita junjung tinggi, pasti yang menjadi concern kita adalah seluruh kegiatan secara kolektif dalam sebuah lembaga. Itu pertama. Kemudian yang kedua, partisipasi dari komunitas dalam satu satuan pendidikan. Bahwasannya komunitas pendidikan itu bisa berjalan secara maksimal jika semua kita itu terlibat. Sehingga yang saya lakukan selama ini, bahwasannya ketika ada persoalan, duduk bersama di ruangan guru, bahwa ini loh persoalan kita. Kira-kira. Jadi bukan hanya persoalan ini dipegang oleh hanya diketahui oleh kesiswaan atau kepala sekolah, harus semua komunitas. Karena bagaimana tanggung jawab ini bukan hanya karena tanggung jawabnya bukan hanya tanggung jawab kepala sekolah, bukan hanya tanggung jawab wali kelas, bukan juga tanggung jawab dari kawan kesiswaan. Dari semua kita itu punya semacam partisipasi
budget untuk terlibat untuk mencari Jadi kolaborasi, ada ya, nilai kolaborasi. ada kolaborasi kerjasama dan sama-sama kerja seperti yang sering saya sampaikan untuk bisa keluar dari setiap persoalan yang ada. Jadi dua poin penting ini sangat penting menurut saya, bahwasanya yang pertama itu adalah meletakkan kepentingan pribadi pada tempat yang paling rendah, kepentingan bersama itu adalah wajib hukumnya untuk tidak lebih tinggi. Yang kedua itu adalah butuh kerjasama, keterlibatan dari semua pihak dalam hal ini, karena kita berada di satuan pendidikan, butuh keterlibatan dari rekan guru, kepala siswa, bagi kepala sekolah untuk bisa keluar dari setiap persoalan. Kalau seperti ini yang kita lakukan, saya tidak percaya bahwasanya apapun persoalan pasti akan bisa kita keluar dari persoalan itu, dan pada akhirnya kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah kita bisa terlaksana dengan baik. Jadi saya pikir seperti itu. Wah, luar biasa ya. Saya sungguh dapat hal yang sangat luar biasa dari beberapa pertanyaan yang tadi sudah saya ajukan, dan menurut saya ini saya dapat pengalaman baru bagaimana Bapak pimpinan selama ini mengambil keputusan, kemudian ada dilema di situ, tapi bagaimana juga Bapak mengelola yang melibatkan rekan-rekan dulu, kemudian ada juga stakeholder. Jadi sangat luar biasa. Jadi mungkin itu saja yang perlu saya tanyakan hari ini. Pertama, saya ucapkan terima kasih karena Bapak pimpinan sudah meluangkan waktu untuk saya. Ya, saya juga mohon maaf mungkin dalam perjalanan diskusi kita tadi beberapa pertanyaan yang saya tanyakan mungkin kurang berkenan, atau mungkin ada hal-hal yang sifatnya pribadi atau untuk konsumsi pribadi, tapi tadi sudah disampaikan. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Bapak. Baik, Pak Kasek, atas nama pribadi juga saya mengucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi, berbagi cerita, berbagi pengalaman terkait dengan kebersamaan kita selama ini, lebih khususnya terkait dengan metode atau cara-cara yang ditempuh oleh seorang pemimpin dalam keseluruh rangkaian kegiatan yang ada di lembaga, lebih khususnya lagi di lembaga SMP Negeri Nambela. Dan saya yakin percaya bahwasanya yang namanya pemimpin tidak pernah selalu benar, pasti ada kurangnya, pasti ada salahnya. Itu adalah hakikat dari kita sebagai seorang manusia. Sehingga dalam setiap kesempatan sering saya sampaikan bahwasanya pemimpin itu adalah, di satu sisi ia adalah seorang semacam pengambil keputusan, tetapi di sisi lain manakala ada hal yang kurang berkenan, baik itu tutur kata, pelayanan atau apapun itu, harus bisa dimaafkan, karena bagaimanapun juga kita semua itu adalah manusia, pasti ada kekurangannya, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Jadi saya juga terima kasih atas waktunya dan harapan saya pengalaman ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semuanya, tidak hanya terutama untuk saya juga, untuk juga Bapak Kasek, karena bagaimanapun juga pada saatnya nanti kita juga akan menjadi seorang pemimpin, dan harapannya ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita juga bisa menjadi yang terbaik untuk siapa saja pihak yang kita layani. Jadi terima kasih. Baik, jadi mungkin itu saja diskusi kita ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Ya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya atau di Sukses sesi kegiatannya. Ya, siap. Terima kasih.